Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal mereview sebuah horor nih. Horor yang akhir tahun kemarin itu viral dan banyak disebut horor paling serem sepanjang tahun, yaitu Skinamarink. Ini horor viral di medsos karena filmnya itu bocor. Lucu sih cerita bocornya. Jadi Skinamarink tuh ceritanya tayang di sebuah festival, tapi kemudian ada kesalahan teknis, semacam kesulitan teknis gitu yang mengharuskan panitia festival memperbolehkan penonton online di festival itu buat ngedownload filmnya. Seumur-umur gue festival online gak pernah ada kayak gitu. Mau ada kesalahan teknis atau apa terus penonton dibolehin ngedownload film tuh gue belum pernah mengalami. Dan festivalnya tuh udah ngasih jaminan ke si sutradara Kyle Edward Ball kalau filmnya gak bakal dibajak. Aman pokoknya. Tetap bocor dan dibajak akhirnya. Nah setelah itu langsung menciptakan sensasi di TikTok, terus di medsos-medsos lain. Yang banyak orang ngira adalah taktik marketing. Dikiranya oh ini film karena gak punya biaya marketing, mereka sengaja ngebocorin film ini, tapi ternyata enggak. Nah, sekarang filmnya udah resmi nih, tayang di Shudder, bisa lo tonton pakai VPN US. Anyway, gue sempet ngebahas film ini sebelumnya ya, di review gue buat film pendeknya Kyle Edward Ball, yaitu Hack. Waktu itu gue ngebahas Hack karena film itu adalah semacam prototipe-nya Skinamarink. Udah coba sebelum dia itu membuat film panjangnya, karena bentuknya emang sama-sama lebih banyak nampilin shot-shot ruangan, shot-shot perabot, shot-shot mainan daripada penampakan demit, even manusia. Kalau saran gue sih mending lu tonton dulu sih Hack daripada langsung Skinamarink. Misalkan lu sama sekali belum pernah menyentuh film-film beginian, lu tonton dulu Hack. Itu durasinya cuma 29 menit, jauh lebih pendek daripada Skinamarink yang sekitar 100 atau 110 menit gitu. Kalau lu bisa bertahan, baru lanjut Skinamarink. Soalnya sekali lagi, ini eksperimental yang beneran eksperimental ya, bukan alternatif, bukan art house, no, ini eksperimental. Kalau lu ngerasa horor-horor alternatif misal bikinannya A24 itu udah kerasa berat, percayalah nggak ada apa-apanya dibanding ini. Horror A24 kayak It Comes at Night yang udah berat itu akan terasa seringan The Conjuring kalau lu bandingin Skinamarink. Plot sih ada iya di sini, tapi nggak dipaparin pakai cara konvensional, tentang dua bocah namanya Kevin sama Kaylee yang kebangun di tengah malam dan nyadar kalau bapaknya hilang. Dan pas keliling rumah buat nyari si bapak, mereka ngeliat pintu, jendela, sampai semua perabot di rumah itu tuh satu persatu ikutan hilang. Ada juga keanehan-keanehan lain, misal kursi yang mendadak ada di langit-langit, boneka nempel di langit-langit, sampai suara-suara aneh yang kayak mencoba memanggil mereka. Buat gue tuh nonton Skinamarink rasanya kayak gini loh. Mungkin banyak dari kalian tuh pernah ngalamin juga. Jadi kayak kita lagi sendirian di rumah di malam hari, listrik mati pula, terus kita tuh denger suara yang sebenarnya normal kalau misal kita dengernya di siang hari. Oh ada benda jatuh, oh ada apa, ada kucing misalkan. Tapi karena itu tadi, karena lu sendirian tengah malam mati lampu, mulai mikir aneh-aneh. Ini di lemari, di luar kamar ada apa ya? Di kamar sebelah jangan-jangan ada orang. Pikiran-pikiran aneh kayak gitu kan mulai muncul tuh. Itu yang gue rasain pas nonton Skinamarink, mirip seperti itu. Tapi kalau di realita, kita kan nggak akan ngecek ya. Misal kita di kamar nih, terus ngedenger suara tadi, mulai mikir yang aneh-aneh, kita nggak akan ngecek. Kita tetap di kamar, walaupun mati lampu. Misal kita akan dengerin musik dari HP, atau nge-YouTube dari HP, atau ngapain, atau berusaha tidur. Pokoknya tetap di zona nyaman. Di Skinamarink, kita tuh seolah kayak ada di situasi kayak gitu. Cuma kita dipaksa buat ngecek tiap sudut rumah tadi. Dipaksa buat ngecek itu di balik lemari ada apa, di kamar sebelah ada orang atau enggak. Dan buat gue serem, insecure rasanya. Misal ngelihat ruangan gelap nih di filmnya, ya kepikirannya itu beneran gelap atau di balik kegelapan itu ada sesuatu. Insecure. Atmosfernya ngena sih. Visualnya kan dibikin grainy gitu, ada semut-semutnya kayak video lawas karena emang settingnya tahun 95 ya. Terus atau suaranya tuh sering ngasih suara-suara statis. Jadi kerasa atmosferik karena kombinasi audio visual itu. Tapi gue bohong juga nih misal bilang kalau sama sekali nggak pernah ngerasa capek pas nonton. Misal gue bilang sangat menyenangkan, gue tidak pernah ngantuk, itu bohong. Asli itu bohong. Durasinya 100 menit ya. Sampai tengah-tengah ya mulai kerasa capek, mulai kerasa bosen, kadang ngecek HP, agak ngantuk, mulai pedes matanya, itu kerasa tetap. Walaupun kalau dibandingin Hack, sebenarnya Skinamarink ini agak lebih banyak nampilin trik buat nakut-nakutin. Tapi ya nggak semua triknya berhasil sih. Buat gue keputusan si Ball buat memvisualkan secara gamblang peristiwa hilangnya barang-barang perabot-perabot itu malah kerasa konyol daripada serem. Soalnya dia tuh pakai trik-trik yang basic banget kayak gini loh. Nah, kayak gitu doang.
Lu bisa bikin ya, semua orang bisa bikin trik itu. Dan kalau ditaruh di film-film eksperimental kayak Skinamarink jadi kerasa konyol. Padahal bisa pakai cara lain yang lebih natural. Misal gini, karena Ball kan ngotot ya, nggak mau pakai shot yang gerakin kamera, pengennya cuman pakai shot-shot yang statis yang diem. Bisa aja dia pakai gini, di satu shot lu nampilin barangnya, terus lu cut ke shot yang lain, terus lu balik ke shot yang pertama dan barang itu udah hilang. Dan surprisingly Skinamarink ini punya beberapa jump scare. Perasaan gue ada mix tapi sih sama jump scare-nya. Contoh gini, pas si Kevin itu turun ke ruang bawah tanah karena ada suara yang manggil dia buat turun ke situ. Di situ ada jump scare. Kaget gue. Di satu sisi itu jump scare-nya emang efektif banget buat bikin deg-degan, buat ngedor jantung tuh efektif. Tapi di sisi lain triknya murahan dan rada curang. Trik ala-ala horror mainstream lah, yang bahkan kalau lu ngomongin Conjuring ya misal, trik kayak gitu tuh udah gak dipakai lagi karena dianggap terlalu murahan. Itu jadi kerasa berlawanan sama tujuan filmnya untuk bereksperimen. Tapi satu yang gue suka banget adalah gimana si sutradara ini pinter ngebangun intensitas secara natural. Jadi kalau lu tetap fokus nonton nih, walaupun lu udah pedes, matanya udah capek, lu tetap fokus nonton. Begitu masuk sekitar 30 menit terakhir, tanpa lu sadari, intensitas filmnya itu pelan-pelan naik. Perasaan cemas dan gak nyaman itu makin kuat. Dan masuk 30 menit terakhir itu gue juga mulai sadar karena sepanjang film terbiasa ngelihat perabotan, terbiasa ngelihat ruangan kosong. Begitu ada orang, walaupun cuman sekilas, rasanya tuh makin serem. Ibaratnya ya kayak tadi, lu sendirian di rumah, kan emang lebih serem misal beneran ada orang nih. Justru lebih bagus kalau memang ternyata rumahnya kosong daripada lu takut kalau aduh ada orang nggak ya? Ada orang beneran, itu lebih serem. Ya overall Skinamarink ini masih berhasil lah buat gue untuk sebuah eksperimen. Eksperimen kan tujuannya menguji ya, uji coba. Dan di sini si Ball itu pengen nguji bentuk alternatif horor. Masih ada nggak sih cara bertutur yang beda di horor yang udah banyak banget dibikin, udah sering banget dieksploitasi, itu masih ada nggak sih? Jawabannya ya masih ada ternyata. Skinamarink ini jadi pondasi lah. Bisa jadi besok-besok tuh ada yang menyempurnakan eksperimennya si Ball, terus ngelahirin bentuk horor baru yang jauh lebih mateng. Dan sebenarnya ya, misal lo bandingin Skinamarink ini sama film-film eksperimental lain, mau itu horor, mau itu apapun, ya ini lebih bersahabat. Misal lo bandingin sama salah satu film yang ngasih inspirasi terbesar buat Skinamarink, itu judulnya Wavelength, kayaknya ada di YouTube deh. Ini jauh lebih bersahabat. Kalau itu eksperimental yang apa sih? Masih bisa ngelahirin ketakutan, cuman nggak untuk semua orang. Kalau skor ya gue kasih 7 dari 10 lah. Eksperimen yang sekali lagi cukup berhasil. Kalau yang udah nonton gimana? Apakah ngantuk? Tapi sekali lagi ya, Skinamarink ini beneran eksperimental. Buat yang suka, bukan berarti selera lu tuh lebih tinggi, lebih wah saya sinefil kelas 1, enggak. Dan buat yang nggak suka juga bukan berarti selera lu rendahan tuh, enggak. Ini simply eksperimental, titik. Oke, itu tadi review gue buat Skinamarink. Sekali lagi silahkan tuliskan opini kalian sendiri di kolom komentar, review kalian gimana soal film ini. Dan seperti biasa jangan lupa klik tombol like ya, subscribe juga Sinekrip, terus share juga di medsos. Dan misal kalian pengen membantu bapak-bapak, om-om yang gabut ini dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa seperti biasa klik tombol super text di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.